warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hulwatul Islam. Saya kelahiran dari Karawang, tanggal 6 Mei tahun 2000. Saya adalah santri kelas akhir, yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Hidayah, yang beralamatkan di Kampung Sukamandi, nomor 270, RT 7, RW 4, Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Di video ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya selama menjadi santri. Mulai dari awal masuk, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran berharga yang saya dapat. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk semuanya. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama bertahan di pondok pesantren selama ini. Perjuangan saya selama nanti di pondok pesantren tidaklah mudah. Mulai dari dihadapi oleh sebuah rintangan, baik itu rintangan yang mudah maupun rintangan yang susah. Tapi alhamdulillah, pada saat ini saya telah berhasil melewati apapun itu rintangan, cobaan maupun ujian yang saya lewati selama saya tinggal di pondok pesantren selama 6 tahun. Ketika saya awal masuk ke pondok pesantren ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 2019, saya ditinggalkan oleh keluarga saya. Awalnya saya merasa takut karena saya belum terbiasa jauh dari mereka. Saya belum terbiasa hidup tanpa mereka. Dan ketika saya berpamitan dengan keluarga saya, ada perasaan sedih karena saya masuk ke pondok pesantren keinginan sendiri. Jadi dari awal saya sudah mempunyai tekad untuk membahagiakan kedua orang tua. Ketika awal saya mengenal kehidupan di pondok pesantren, saya merasa kaget dengan kehidupan yang ada di sini. Mungkin belum terbiasa bagi saya yang biasanya di rumah jarang bangun pagi, tapi di pondok pesantren kita harus terbiasa bangun pagi, harus tahajud, setelah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti mengaji, sekolah, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga saya pun pernah merasa bingungnya. Saya tuh pernah berpikir bagaimana sih saya harus hidup di pondok pesantren, harus seperti apa, kita harus bagaimana hidup di pondok pesantren. Dan juga saya merasa bingung ketika melihat teman-teman saya yang sama awal masuk pondok, mereka selalu menangis. Saya pernah berpikir sebenarnya apa sih yang mereka rasakan. Kalau alasannya mereka belum terbiasa dengan jauh dengan keluarga, mungkin itu juga pasti saya rasakan. Tapi saya menghadapi itu semua dengan kesabaran dan keikhlasan. Walaupun berat bagi saya untuk mengawali itu semua. Seiring berjalannya hari, saya pun sudah 1 pekan di pondok pesantren. Dan pada hari itu, pada hari Minggu, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua santri, hari di mana orang tua biasanya datang menjenguk dan membawakan cerita-cerita baru dan pelukan hangat yang sudah lama selalu dirindukan. Sejak pagi, suasana pondok sudah berbeda. Santri-santri tampak ceria, dipanggil oleh orang tuanya satu persatu. Tapi tidak dengan saya.
Satu persatu teman-temanku dipanggil keluar dari kamar karena keluarga mereka sudah datang. Semua teman sekamarku sudah dijemput dan duduk bahagia bersama keluarganya di pelataran pondok. Sementara aku masih sendiri. Tak ada suara panggilan, tak ada wajah yang kukenal di antara para pengunjung. Aku hanya berdiri di ambang pintu. Aku hanya bisa melihat mereka bersama keluarganya, makan bareng, bercanda tawa, berbagi cerita yang sudah 1 minggu ini dirindukan. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak aku di pondok, air mataku jatuh. Aku menangis diam-diam. Rasanya terlalu sesak. Rindu itu akhirnya pecah menjadi tangis. Tiba-tiba, seseorang menghampiriku. Dia pun bertanya kepadaku, "Dek, kamu kenapa nangis?" Aku hanya bisa menggeleng kepalaku. Seorang kakak kelas duduk menghampiriku yang sedang menangis dan berusaha untuk menenangkanku. "Kamu gak dijenguk ya?" Aku pun mengangguk pelan sambil menahan tangisku. Kakak kelasku bilang, "Kalau kamu nangis terus, nanti ibumu bisa sedih juga di sana. Percaya deh, orang tua itu selalu ingin datang, tapi kadang mereka harus bekerja keras dulu supaya kamu bisa tetap mondok di sini." Aku pun tertegun mendengarnya. Kata-kata itu pelan tapi menghantam kesadaran. "Nih, aku bawa makanan buat kamu. Dimakan ya. Udah, jangan nangis lagi." Di situ aku sadar dan teringat bagaimana ayah sering pulang malam, bagaimana ibu bangun lebih awal, betapa keras mereka bekerja. Mungkin hari ini mereka tidak datang bukan karena lupa, tapi karena mereka sedang memperjuangkan masa depanku. Di sini kita bukan cuma belajar agama, tetapi juga belajar sabar, belajar paham bahwa cinta orang tua tidak selalu hadir dalam bentuk kehadiran. Kadang cinta itu datang dalam perjuangan yang diam-diam. Dari situ saya belajar bahwa kadang kita harus menangis dulu untuk benar-benar bisa memahami seberapa besar cinta mereka. Mungkin inilah pengalaman saya ketika saya awal masuk ke Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang awal kehidupan saya dalam berorganisasi di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah. Saat pertama kali saya diberi amanah untuk masuk ke organisasi pengurus pelajar Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah, di situ saya belum ada pengalaman sama sekali, dan bagi saya semuanya terasa baru dan cukup menantang. Saya belajar banyak hal, mulai dari cara bekerja sama, memimpin, hingga mengatur waktu. Meskipun awalnya terasa berat, pengalaman ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya sebagai santri. Menjadi pengurus bukan perkara yang mudah. Aku harus kuat bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua santri. Suatu hari, pondok mengadakan acara, yaitu acara malam penyambutan santri baru. Aku pun menjadi salah satu panitia. Semua hal harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari panggung, konsumsi, penampilan-penampilan, dan lain-lain. Hari-hari itu, aku hampir tidak pernah tidur dengan tenang. Bahkan, makan pun sering aku tunda demi menyelesaikan tanggung jawabku. Hari itu, saya harus keluar untuk mengurus beberapa berkas penting. Meski tubuh terasa sangat lemah, saya tetap memaksakan diri demi tanggung jawab yang belum selesai. Namun,
Di depan gerbang pondok, tubuhku tak mampu lagi menahan lelah. Pandanganku mulai kabur, dan seketika semuanya gelap. Aku pingsan tepat di jalan masuk, dengan berkas-berkas yang jatuh berserakan di sampingku. Dan pada saat itulah saya baru mengalami pingsan tak sadarkan diri. Ketika sadar, saya sudah berada di kamar dan dikelilingi oleh teman-teman dan para pengurus lainnya yang khawatir. Meski tubuh terasa lemah, hati saya merasa lega. Karena semua perjuangan ini adalah bentuk cinta saya pada organisasi. Dari situ saya menyadari bahwa pengorbanan dan keikhlasan adalah nafas dari setiap perjuangan seorang pengurus yang sungguh-sungguh ingin melihat organisasi berjalan dengan baik. Tak terasa, waktu telah berjalan begitu cepat. 6 tahun sudah saya menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah. Tempat yang tak hanya mengajarkan ilmu agama dan dunia, tetapi juga membentuk karakter, kesabaran, dan kedewasaan. Sebagaimana pada visi Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah, yaitu membentuk generasi muda Islam yang memiliki kesiapan akidah, keyakinan, fikriyah, pemikiran, dan amaliyah perbuatan. Sebagai bekal diri, menjadi pemimpin dunia Khalifatul Ardi yang produktif, bermanfaat bagi umat. Dan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah juga, saya dilatih untuk siap menjadi generasi yang memiliki pengetahuan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan diri dan jamaahnya. Sebagaimana pada misi Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah, yaitu menyiapkan generasi yang memiliki pengetahuan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan diri dan jamaahnya. Menyiapkan generasi yang memiliki kepribadian, lurus akidahnya, mulia akhlaknya, cerdas pemikirannya, benar ibadahnya, sehat badannya, mandiri, terampil, dan kreatif dalam karyanya. Dan juga menyiapkan generasi yang mampu memberikan kontribusi untuk membangun masyarakatnya. Itulah misi Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren yang telah menjadi bagian dari hidup saya selama 6 tahun terakhir ini. Terutama kepada guru dan asatizah tercinta, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas setiap ilmu, nasihat, dan teladan yang kalian berikan kepada saya. Kalian tidak hanya membimbing kami dengan ilmu, tetapi juga mendidik kami dengan cinta. Ucapan terima kasih dan penghormatan juga saya sampaikan terkhusus kepada pimpinan Pondok Pesantren yang baru saja kembali dari tanah suci Mekah. Semoga kepulangan dari tempat yang penuh berkah itu membawa keberkahan pula untuk pondok ini. Doa dan ibadah yang telah dipanjatkan semoga menjadi cahaya bagi kita semua. Kehadiran kembali beliau menjadi semangat baru bagi kami semua. Untuk teman-teman seperjuangan, kalian adalah bagian dari cerita indah dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap momen, tawa, nasihat, dan kebersamaan yang telah kita lalui. Kalian bukan hanya sekedar teman, tetapi saudara dalam perjuangan. Semoga ukhuwah ini tetap terjaga meskipun langkah kita akan berjalan ke arah yang berbeda. Dan untuk adik-adik kelas yang saya banggakan, teruslah semangat dalam menuntut ilmu dan menjaga adab. Jadilah pribadi yang kuat, sabar, dan penuh semangat. Semoga Allah memberkati kalian semua, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah yang lebih baik. Terima kasih atas segala kenangan indah, pelajaran berharga, dan pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan.
Aku akan selalu mengingat masa-masa indah di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah ini, dan berharap dapat bertemu kembali dengan kalian semua di masa depan.